Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Pada sore hari ini insyaallah kita akan menyampaikan amalan yang ke-13 yang dapat memberatkan timbangan seseorang di sisi Allah pada hari kiamat kelak, yaitu al-buka'u min khasyatillah. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ikhwani fid din azzakumullah, menangis karena takut kepada Allah ini tidak bisa dibuat-buat. Seseorang dia tidak akan meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan setelah dia mengetahui betapa besarnya keagungan Allah dan betapa dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Laisa syai'un ahabba ilallahi min qatrataini wa atharaini." Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dua tetesan dan dua bekas langkah kaki. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatratun min dumu'in fi khasyatillah. Tetesan yang pertama adalah air mata yang tertetes karena takut kepada Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa seseorang yang meneteskan air matanya karena takut kepadanya? Tidak mungkin. Orang yang meneteskan air matanya karena Allah Subhanahu wa taala, pasti dia telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Pasti dia telah menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ia menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berharap agar semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mohon kepada Allah, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya. Kemudian yang kedua, wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillah. Tetesan yang kedua adalah tetesan darah yang tertumpah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika seseorang berjihad, pergi berperang. Tidak ada seseorang yang lebih mulia daripada orang yang sanggup mengorbankan jiwa raganya demi Allah Subhanahu wa taala. Jiwa ini adalah sesuatu yang paling berharga bagi manusia, sehingga dia senantiasa menjaganya. Bahkan ketika dia sakit, dia senantiasa berusaha untuk berobat. Bahkan dia sanggup mengeluarkan uang yang begitu banyak agar dia tetap sehat. Namun jika ada orang yang sanggup mengorbankan jiwa raganya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya orang ini telah mencapai puncak keimanannya. Maka karena dia sanggup mengorbankan jiwa raganya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang sangat luar biasa. Ya, darahnya yang tertetes karena Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan baginya neraka. Maka pasti dia akan masuk surga. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ammal atharan. Adapun dua bekas langkah kaki yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fa atharun fi sabilillah.
bekas telapak kaki yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa atharun fi faridatin min faraidillah. Dan yang kedua, bekas langkah kaki yang berjalan untuk melaksanakan salah satu kewajiban-kewajiban Allah. Seperti kita salat berjamaah, salat zuhur, salat asar atau salat maghrib atau salat isya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, apabila kita merasa malas, ya, digoda oleh syaitan, maka ingatlah bahwa tidak ada bekas langkah kaki yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada langkah kaki menuju ke masjid untuk melaksanakan salah satu kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Mulla Ali Al-Qari rahimahullahu taala menjelaskan, mengomentari ayat ini, mengomentari hadis ini, dia mengatakan annal maqsuda bil athari fi sabilillah ka khatwatin aw ghubarin aw jirahatin fi sabilillah aw sawadu hibri fi talabil ilm. Yang dimaksud dengan langkah atau bekas langkah kaki di jalan Allah, maksudnya adalah ka khatwatin, seperti melangkah di jalan Allah, au ghubarin, atau dia terkena dengan debu ketika dia akan pergi bertempur, au jirahah, atau dia terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala, au sawadu hibrin fi talabil ilm, atau hitamnya tinta di atas kertas, itu juga termasuk fi sabilillah, termasuk sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bekas-bekas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ini adalah juga merupakan anjuran bagi kita untuk menuntut ilmu dan menulis apa yang kita dapatkan, faedah-faedah yang kita dapatkan itu kita tulis, karena ini termasuk adalah athar fi sabilillah, bekas-bekas di jalan Allah. Ketika kita menulis, mencoret, maka ada bekasnya. Maka bekas itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala-galanya. Kemudian kata beliau, wa annal maqsuda bil athari fi faridatin min faraidillah, dan yang dimaksud dengan bekas telapak kaki untuk melaksanakan salah satu kewajiban-kewajiban kepada Allah, ka ishqaqil yad war rijli min atharil wudu fil bard, seperti orang-orang yang sobek-sobek, terbelah-belah tangannya atau kakinya ketika dia berwudu di musim dingin. Ya, di musim dingin negara Arab itu tidak seperti musim dingin di tempat kita. Di Indonesia alhamdulillah bagaimanapun dinginnya masih kita bisa tahan. Tapi kalau di negara Arab, subhanallah, bibir kita sobek-sobek, bahkan bibir kita berdarah kalau di musim dingin. Nah, jadi kata beliau, atharun fi faridatin min faraidillah, bekas-bekas telapak kaki atau bekas-bekas di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti orang-orang yang terbelah-belah jari-jarinya atau kakinya ketika dia berwudu di musim dingin. Wa baqa'u balalil wudu, atau bekas berwudu tidak diusap, ya, tidak dibiarkan diam, maka otomatis dia akan kedinginan. Tapi dia biarkan itu, dia tidak hapus, tidak usap, dia dibiarkan seperti itu. Dia tahan dinginnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtiraqul jabhati min harrir ramda allati yasjudu 'alaiha, atau di musim panas, ketika tanah itu panas, dia sujud sehingga jidatnya dan hidungnya kepanasan, merasa kepanasan. Semua itu adalah fi sabilillah, maka itu adalah bekas-bekas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khalufu famihi fi shaum, demikian juga aroma mulutnya ketika dia tidak sedap pada saat dia puasa, itu semua lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala
dari yang lain-lainnya. Waghbiraru qadamihi fil hajj. Demikian juga orang-orang yang berdebu kakinya ketika dia melaksanakan ibadah haji. Semua itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fi din azakumullah, yang sangat penting di sini bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Ya, agar kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama adalah istisyarul khaufi min Allah taala. Senantiasa berusaha untuk menghadirkan di dalam hati rasa takut kepada Allah. Ya. Karena rasa takut itu tidak bisa simsalabim lalu dia ada di dalam hati kita, tidak mungkin. Dia akan ada melalui latihan, perjuangan, kesabaran, baru bisa kita mewujudkannya. Cara yang pertama untuk mewujudkan rasa takut kepada Allah ini, istisyarul khaufi min Allah Ta'ala. Senantiasa menghadirkan rasa takut kepada Allah di dalam hati. Kata Syekh di sini, inna hadzal buka thamaratul ilmin nafi'. Menangis ini karena takut kepada Allah itu buah daripada ilmu yang bermanfaat. Artinya jika seseorang tidak mengenal kekuasaan Allah, keagungan Allah, kedahsyatan siksaan Allah, maka tidak mungkin dia akan lahir rasa takut di dalam hatinya. Kalau dia tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya di setiap saat. Kalau dia tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar setiap ucapan yang dia ucapkan. Kalau dia tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan untuk kulitnya atau anggota tubuhnya untuk berbicara dan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin akan lahir rasa takut dalam hatinya. Kalau dia tidak yakin bahwa bumi tempat ia melakukan dosa atau melakukan kebaikan itu akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia akan merasa takut orang yang seperti ini. Jadi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah buah dari al-ilmu nafi'. Ya, buah dari ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi ketika beliau menafsirkan firman Allah, wa yakhruna lil adqani yabkun, dan mereka menyungkurkan wajah mereka sambil menangis. Ya. Apa kata Al-Imam Al-Qurtubi? Dia mengatakan, hadhihi mubalaghatun fi sifatihim wa madhul lahum. Ini adalah pujian bagi mereka, bagi orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ilmu yang bermanfaat tidak mungkin kita akan meraihnya kalau kita tidak ikhlas dalam menuntut ilmu itu. Ingat apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri? Ya, dia mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati. Tidak ada sesuatu yang lebih sulit aku perbaiki daripada niatku ini. Ya. Maksudnya ikhlas itu paling sulit untuk kita wujudkan. Ya, untuk mewujudkan ikhlas itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan perjuangan agar kita bisa menjadi orang yang ikhlas. Karena apabila kita sudah ikhlas di dalam menuntut ilmu itu, maka pada saat itulah ilmu kita akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, hadhihi mubalaghatun fi sifatihim wa madhul lahum. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa hukka likulli man tawassama bil ilmi wa hassala minhu syai'an an yajriya ila hadhihi al martabah. Dan sangat layak, sangat pantas bagi seseorang yang telah mendapatkan ilmu seperti ini. Ya. Ikhlas di dalam menuntut ilmu sehingga dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat itu, maka sangat pantas bagi dia untuk mencapai tingkatan yang seperti ini.
yaitu ketika dia sujud menyungkurkan wajahnya, nangis. Bukan karena nangis karena dia kecewa atau dia rugi, tapi karena takut kepada Allah. Ya. Fayakhsha'u 'inda istima'il Qur'an. Dia khusyuk, dia tunduk ketika dia mendengarkan Al-Qur'an dibaca. Wa yatawadha' wa yadhill. Ya, kemudian dia tawadhu' dan merendahkan diri. Dan ini tidak bisa dibuat-buat ayyuhal ikhwah. Ya. Jadi, orang yang telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka hatinya akan menjadi hati yang lunak, yang bersinar. Sehingga begitu dia mendengar firman Allah, seketika langsung dia ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung dia tunduk, langsung dia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita menyampaikan, ikhwani fiddin azakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun kepadanya firman Allah dalam surat Al-Imran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, nangis terus. Ya, sampai jenggotnya basah dengan air matanya. Kemudian dia masih tetap nangis sampai ujung-ujung bajunya pun basah. Dia masih tetap nangis sampai tempat berdirinya itu basah dengan air matanya, dipenuhi dengan air matanya. Ya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena dia adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Ya. Dia yang paling tahu tentang surga dan neraka Allah. Sehingga dia adalah orang yang paling takut. Ya. Sampai-sampai dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Kemudian kata Al-Imam Al-Qurtubi, wa fi Musnad ad-Darimi an Abi Muhammad an At-Taimi. Di dalam Musnad ad-Darimi dari Abu Muhammad dari At-Taimi, dia mengatakan, Man utiya al-ilma, man utiya min al-ilmi ma lam yubkihi. Barang siapa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, ilmu Al-Qur'an, ilmu As-Sunnah, ya, dia pelajari Al-Qur'an, dia pelajari As-Sunnah, kemudian ma lam yubkihi. Lalu ilmunya itu tidak membuatnya meneteskan air matanya, maka la khaliqun alla yakuna utiya ilman. Maka orang yang seperti ini sama seperti orang yang tidak diberikan ilmu, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa. Jadi kita menuntut ilmu ini adalah agar kita semakin takut kepada Allah. Kalau semakin banyak ilmu kita, semakin rajin kita menuntut ilmu, lalu kita tidak takut kepada Allah, maka ini sama seperti orang yang tidak menuntut ilmu sama sekali. Ya, walaupun dia sudah hafal ini, sudah hafal itu, semua sudah dihafal. Al-Quran dihafal, tafsir ini dihafal, hadis ini dihafal, Sahihul Bukhari, Sahih Muslim dihafal, tapi tidak ada rasa takutnya kepada Allah, maka itu ilmunya tidak bermanfaat. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, para ulama salaf mengatakan al-ilmu al-khasyah. Ilmu itu adalah ketika engkau takut kepada Allah, itu namanya ilmu. Ya. Kalau engkau mendapatkan ilmu yang begitu banyak, namun engkau tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat siang dan malam, maka ini orang yang tidak mempunyai ilmu. Sama seperti orang yang tidak diberikan ilmu sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa dalilnya? Apa buktinya bahwa orang yang diberikan ilmu lalu dia tidak takut kepada Allah, dia tidak pernah meneteskan air matanya, ini sama seperti orang yang tidak mendapatkan ilmu sama sekali? Dalilnya apa? Li'anna Allah Ta'ala na'atal ulama, karena Allah Subhanahu wa taala mensifati para ulama dengan firman-Nya yang tadi, wa yakhruna lil adqani yabkun, mereka menyungkurkan wajah mereka sambil menangis. Ini sifatnya orang-orang yang punya ilmu.
Ya. Namun ikhwani fi din azakumullah, mungkin kita ini adalah bukan orang yang berbahasa Arab, susah bagi kita untuk memahami Al-Quran, susah bagi kita untuk memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kita berusaha. Ya, berusaha untuk memahami Al-Quran, berusaha untuk mengetahui tafsirannya, berusaha juga untuk memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yakinlah ayolah ikhwah, jika kita sudah berusaha, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak akan membantu kita. Kita pasti akan dibantu oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji. Apa firman Allah? Walladzina jahadu fina, kemudian apa? Lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, dia berjuang untuk menghafal Al-Quran, berjuang untuk memahaminya, berjuang untuk menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berjuang untuk memahaminya. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak akan membantunya. Ya. Lihat apa kata Allah, walladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami untuk meraih ridha Allah, untuk meraih kasih sayang Allah, untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua huruf kepastian, lam dan nun. Lanahdiyannahum, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Artinya dia akan pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah kita berjuang, ya, sabar, terus-menerus tekun, maka bantuan Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang. Ya. Dan sebesar apa perjuangan kita, sebesar itu pula bantuan yang Allah berikan kepada kita. 20% kita serius, 20% kita berjuang, 20% bantuan dari Allah. 80% perjuangan kita, kesabaran kita, 80% kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayo ikhwah, apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika ada suatu masalah yang saya tidak fahami, ya, langsung saya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya hinakan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan saya pemahaman tentang masalah yang saya tidak fahami, dan lebih dari itu. Maksudnya dari masalah itu bisa dia kembangkan masalah ini ke masalah ini ke masalah ini. Setelah dia menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bantuan-bantuan dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti datang. Ya. Kemudian cara yang kedua untuk bisa menghadirkan rasa takut di dalam hati kita adalah yaitu qiraatul Quran wa tadabburi ma'ani. Membaca Al-Quran dan mentadabburi maknanya. Ini yang subhanallah, ya, entah kenapa kaum muslimin begitu malas membaca Al-Quran. Ya, mereka lebih senang membaca Facebook, membaca WhatsApp, atau membaca berita-berita atau yang lain-lainnya, sehingga mereka meninggalkan Al-Quran atau tidak lagi membaca Al-Quran, atau kalau dibaca sedikit sekali, dan seandainya dia membacanya tidak ada usahanya untuk memahaminya atau untuk mentadabburinya. Bahkan mungkin ada di antara kaum muslimin yang sampai dia tua belum lancar baca Quran. Ya, lebih jelek lagi, sudah tidak bisa baca Quran, tidak lancar baca Quran, tidak mau belajar. Na'udzubillah. Padahal subhanallah ayyuhal ikhwah, ketika dia sakit pasti dia mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sakit kepala sedikit, ya Allah. Sakit perut, ya Allah. Ya, ada apa-apa, ya Allah. Selalu ya Allah, ya Allah. Tapi firman Allah dia tidak mau baca. Ya, na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Nah, cara yang kedua untuk bisa menghadirkan rasa takut di dalam hati kita adalah yaitu dengan membaca Al-Quran, dengan mentadabburinya. Baru ayatihi, agar ditadabburi ayat-ayatnya, difahami, kemudian ditadabburi, lalu setelah itu dihayati. Waliyatadzakkara ulul albab,
dan agar mengambil pelajaran dari Al-Quran ini orang-orang yang punya akal. Lihat ayat ikhwah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang mengambil dari pelajaran dari Al-Quran ini orang-orang yang punya akal. Itu berarti orang-orang yang tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, dia orang yang tidak punya akal. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang kafir, ya, kalian beriman atau tidak beriman sama saja, ya, tidak akan mengurangi kekayaan Allah, juga tidak akan menambah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina utul ilma min qablihi, sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan ilmu sebelumnya dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, ya, yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang At-Taurat, tentang Al-Injil. Idza yutla alaihim, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam At-Taurat atau ada di dalam Injil. Tentunya waktu dia masih murni di zamannya Musa alaihissalam dan di zamannya Isa alaihissalam. Bagaimana mereka? Yakhirruna lil adqani sujjada. Mereka tersungkur sambil sujud kepada Allah, menyungkurkan wajah mereka sambil sujud. Kemudian wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Dan mereka mengatakan, maha suci Tuhan kami, maha suci Allah Subhanahu wa taala, in kana wa'du rabbina, sesungguhnya janji-janji Tuhan kami, janji-janji Allah Subhanahu wa taala, la maf'ula, pasti akan diwujudkan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewujudkan janji-janjinya. Ya, yang dijanjikan surga dia akan mendapatkan surga. Yang dijanjikan neraka dia akan masuk ke neraka jika dia berhak untuk masuk neraka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa yakhirruna lil adqan, dan mereka tersungkur, menyungkurkan wajah mereka, yabkun, sambil menangis. Setelah itu wa yaziduhum khusyu'a, dan mereka tambah khusyuk kepada Allah, tambah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayo ikhwah, kapan itu terjadi? Setelah mereka memiliki ilmu tentang Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an. Ya, hasilnya adalah mereka menyungkurkan wajah mereka sambil menangis. Ya, bukan karena dia pilek, bukan karena dia sakit gigi, bukan karena dia sakit kepala, tapi karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu artinya orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin dia akan apa? Bisa meneteskan air mata, dan tidak mungkin dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Syekh membawakan contoh lagi. Ya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada saya, Iqra' alayya al-Qur'an. Nabi datang kepada Abdullah bin Mas'ud dan mengatakan, bacakan kepada saya Al-Qur'an. Lalu, kan ini sesuatu yang mengherankan bagi Abdullah bin Mas'ud. Makanya dia mengatakan, ya Rasulullah, aqra' alayka wa alayka unzil. Bagaimana saya akan bacakan kepadamu ya Rasulullah, sementara Al-Quran ini kan turunnya kepadamu. Bagaimana saya akan bacakan kepadamu? Engkau lebih pintar dari aku. Bagaimana saya akan bacakan kepadamu? Karena Al-Quran itu turun kepadamu, maka engkau yang paling tahu tentang Al-Quran, baik dari segi bacaannya, dari segi maknanya, ya, engkau yang paling tahu. Namun kata Nabi SAW, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya senang mendengarkan Al-Quran dibaca oleh orang lain. Atau dia mengatakan, aku senang mendengarkan Al-Quran itu dari orang lain. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Lalu aku baca kepada, memperdengarkan kepada Rasulullah SAW surat An-Nisa.
hatta idza ji'tu ila hadhil ayah, sampai aku kepada ayat ini, yang ayat yang berbunyi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ya, apa artinya ayat ini? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Bagaimanakah keadaan kalian nanti, keadaanmu nanti apabila kami datangkan dari setiap umat ini saksi-saksinya. Wa ji'na bika, dan kami datangkan engkau ya Muhammad syahidan ala haula'i syahida. Ya, bagaimana kalau kami datangkan nanti sebagai saksi atas mereka ini semua? Lalu kata Rasulullah SAW mengatakan, hasbuk, cukup. Kata Abdullah bin Mas'ud, faltafattu ilaihi, lalu aku menoleh kepadanya, fa idza 'ainahu tadrifan, aku melihat kedua matanya bercucuran. Ya, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa takut ini lahir dari apa? Lahir dari keilmuannya kepada Allah. Ya, dia paling tahu tentang kemuliaan Allah, keagungan Allah, siksaan Allah, kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang beriman dan bagi orang-orang yang tidak beriman, dia paling tahu, sehingga dia adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga, ma'rifatu 'azimil ajri 'alal buka'i wa khassatan fil khalwah. Mengetahui betapa besarnya pahala-pahala orang yang menangis karena Allah, terutama yang menangis di saat dia sendiri-sendiri. Ya. Kenapa dikatakan di saat dia sendiri-sendiri? Karena biasanya manusia kalau dia sendiri-sendiri didatangi oleh syaitan, ya, digoda oleh hawa nafsunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhwan fillah azakumullah, cara yang ketiga untuk menghadirkan rasa takut di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengetahui betapa besarnya pahala orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat dia sendiri-sendiri. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Syekh membawakan kita hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar' wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Yang artinya adalah tidak akan masuk neraka orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah, sehingga susu kembali kepada puting nanya pada tempatnya ini. Tidak mungkin susu akan kembali lagi. Maksudnya, sebagaimana susu itu tidak mungkin kembali, begitu juga orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dia akan masuk neraka. Ya. Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidak mungkin akan berkumpul debu di jalan Allah dan asapnya api neraka. Maksudnya tidak mungkin orang-orang yang kena debu di jalan Allah Subhanahu wa taala lalu dia dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar', maksudnya sehingga susu kembali ke tempatnya, ke putingnya. Maksudnya di sini lil muhal, lil istihalah. Ya. Ta'inah, lalu dia air matanya bercucuran di saat dia sendiri-sendiri. Kenapa? Sebagaimana kita katakan tadi, biasanya orang-orang ketika dia sendiri tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mendengarnya, tidak ada yang mengetahuinya, maka di sini dia terdorong untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun justru dia di saat dia mampu untuk bermaksiat kepada Allah, aman dari penglihatan orang, aman dari pendengaran orang, justru dia menangis, meneteskan air matanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala.
Siapa di antara kita yang seperti itu, ayo ikhwah? Ya, la ilaha illallah. Ini tingkatan yang luar biasa, tingkatan rasa takut kepada Allah yang luar biasa. Ya, karena biasanya orang kalau sudah tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mendengarnya, maka dia akan apa? Melakukan maksiat. Ya, namun justru dia kalau dia sendiri-sendiri, lalu dia menangis, dia meneteskan air matanya, maka tidak mungkin dia riya. Siapa yang akan melihatnya di sana? Siapa yang akan mendengarnya? Maka itu berarti orang yang meneteskan air matanya di saat dia sendiri-sendiri, ini adalah karena ketulusannya kepada Allah, karena keikhlasannya kepada Allah. Karena dia mau riya kepada siapa? Mau sum'ah kepada siapa? Enggak ada orang di sana. Ya. Kemudian فَإِذَا مَا جَاهَدَ الْإِنسَانُ نَفْسَهُ فِيهَا, apabila seseorang berjuang melawan hawa nafsunya di saat dia sendiri-sendiri, وَاسْتَشْعَرَ عَظَمَةَ اللَّهِ, lalu dia hadirkan di dalam hatinya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, فَاضَتْ عَيْنَاهُ, di sini maka matanya akan bercucuran. فاستحق أن يكون تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة, maka sangat pantas bagi orang yang seperti ini untuk berada nanti pada hari kiamat di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini 3 cara yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Masih ada beberapa cara lagi, nanti insyaallah kita akan sampaikan di kajian yang berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan ayo ikhwah jika ada yang belum jelas berkaitan tentang materi yang kita sampaikan ini, yang ditanyakan, kalau saya bisa jawab, kalau tidak bisa saya katakan wallahu a'lam.